Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Anandarafni dari kelas 12 ADP 3. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi KD 26 dan 27 mata pelajaran PKN. Yang pertama itu ada KD 26 yang materinya tentang peranan pers di Indonesia. Yang pertama itu ada pengertian pers. Istilah pers berasal dari kata persen Belanda, pers Inggris yang berarti menekan, yang merujuk pada alat cetak kuno yang digunakan dengan merekam secara keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Yang kedua, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pers berarti yang pertama alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar. Yang kedua, alat untuk menjepit atau memadatkan. Yang ketiga, surat kabar dan majalah yang berisi berita. Yang keempat, orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Yang ketiga, pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Yang keempat, dua arti pers menurut undang-undang. Yang pertama, dalam arti luas, pers menunjuk pada lembaga sosial atau penata sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Yang kedua, dalam arti sempit, pers merujuk pada wahana media komunikasi massa, baik yang elektronik dan cetak. Lanjut, ada fungsi pers. Yang pertama, fungsi informasi. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, fungsi hiburan. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Yang kelima, fungsi sebagai lembaga ekonomi. Lanjut, ada dua fungsi pers terkait kontrol kepada pemerintah. Yang pertama, menjadi saluran informasi masyarakat. Yang kedua, menjadi media opini publik. Dan yang terakhir ada 6 landasan hukum pers Indonesia. Yang pertama, landasan ideal. Media massa berjalan sesuai dengan landasan ideal atau kondisi pada Pancasila, wajib ditaati bagi setiap organisasi atau lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalis. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Hukum pers di tanah air juga harus sesuai dengan landasan konstitusional atau sesuai dengan Undang-Undang 1945. Lanjut materi KD 27, materinya tentang teknologi dan peradaban. Yang pertama, istilah sebutan bagi peradaban modern. Zaman now, era postmodern, milenial, globalisasi, IT, telekomunikasi, sosmed, WA, Facebook, Twitter, digital, online, audio multimedia, generasi internet, era startup, era publikasi, era teknologi. Yang kedua ada peradaban global dan era modern. Yang pertama, kata globalisasi dalam terminologi bahasa Indonesia berasal dari kata jagat. Dengan demikian berarti juga kejagadan atau mendunia. Ciri-ciri umum pergaulan global dan era modern. Yang pertama, terjadi pergeseran. Yang kedua, hubungan antara negara atau bangsa secara struktural berubah dari sifat ketergantungan atau dependensi ke arah saling ketergantung atau interdependensi. Yang ketiga, batas-batas geografi hampir kehilangan arti operasional. Yang keempat, persaingan antar negara sangat diwarnai oleh perang penguasaan teknologi tinggi. Yang kelima, terciptanya budaya dunia yang cenderung mekanistik, efisien, tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomi dianggap tidak efisien. Lalu ada 8 pembagian generasi manusia. Yang pertama, last generation. Itu lahir pada tahun 1883 sampai 1900. Yang kedua ada greatest generation. Lahir pada tahun 1901 sampai 1924. Yang ketiga adalah silent generation. Lahir pada tahun 1925 sampai 1945. Yang keempat baby boomer 1946 sampai 1964. Yang kelima ada generasi X, lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Yang keenam ada generasi Y, lahir pada tahun 1981 sampai 1994. Yang ketujuh ada generasi Z, yaitu yang lagi marak-maraknya sekarang, yaitu Gen Z. Lahir pada tahun 1995 sampai 2010.
Terakhir ada generasi Alpha, lahir pada tahun 2011 sampai 2025. Baik, sekian penjelasan saya pada kali ini. Saya Rahayu Ananda Rafmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.